Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, BDK Lukas 2:14. Pesan Natal bersama PGI KWI, tahun 2023. Yesus Kristus, Sang Raja Damai hadir dan tinggal bersama untuk Indonesia Damai, Keuskupan Agung Semarang. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, seluruh keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kosakata perpecahan, kebencian, dan perang, serta permusuhan maupun tindak kekerasan adalah sesuatu yang berbeda dengan yang namanya itu persaudaraan, hidup bersaudara, maupun jalan hidup shalom dan jalan hidup damai, jalan hidup dialogis. Saat ini, salah satu tanda zaman yang sedang bergerak masuk lebih dalam pada kehidupan kita adalah pembunuhan sembrono untuk kesenangan. Pembunuhan yang harus dipahami dalam arti luas. Akibatnya ada waktu dalam kehidupan kita yang bisa disebut dengan waktu bersama mengalami kelaparan yang parah akan kedamaian. Ini adalah waktu krisis hidup. Bapak Suci mengajak kita membangun kesadaran baru bahwa kita memiliki sebuah hak suci, yaitu hak suci untuk memohon perdamaian, tidak takut maupun malu untuk menjadi pengemis perdamaian. Ada istilah yang memiliki kesamaan yang dipilih oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo, dan pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia, Bapak Suci Fransiskus, Epicentrum of Harmony. Kita adalah katalisator perdamaian dunia dengan menjadi a caring and sharing community, Epicentrum of Harmony. Semoga hikmah Natal tahun 2023 ini mendatangkan rahmat dan anugerah yang menjadi kita titah atau ciptaan baru, seniman perdamaian. Semoga semakin banyak lelaki dan perempuan yang setiap hari berjuang dengan kerendahan hati yang tenang dan keberanian untuk menjadi seniman perdamaian. Untuk keperluan semesta, saya mengajak Anda semua untuk kembali menggemakan doa yang pernah didaraskan oleh Paus Fransiskus. Doa Paus Fransiskus untuk kedamaian. Tuhan Allah damai sejahtera, dengarkanlah doa kami. Kami telah mencoba berkali-kali dan selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan konflik kami dengan segala kekuatan kami sendiri dan dengan kekuatan senjata kami. Berapa banyak momen permusuhan dan kegelapan yang kami alami, berapa banyak darah yang tertumpah, berapa banyak nyawa yang hancur, betapa banyak harapan yang terkubur. Namun usaha kami sia-sia. Sekarang, Tuhan, datanglah bantu kami. Beri kami kedamaian. Ajari kami kedamaian, bimbing langkah kami di jalan perdamaian, bukalah mata dan hati kami, serta berikan kami keberanian untuk mengatakan, jangan pernah lagi berperang. Dengan perang segalanya hilang. Tanamkan dalam hati kami keberanian untuk mengambil langkah konkret demi mencapai perdamaian. Tuhan, Tuhan Abraham, Tuhan para nabi, Tuhan cinta, Engkau menciptakan kami dan memanggil kami untuk hidup sebagai saudara dan saudari. Beri kami kekuatan setiap hari untuk menjadi instrumen perdamaian. Mampukan kami menangkap harapan untuk melihat setiap orang yang melintasi jalan kita sebagai saudara atau saudari kami. Jadikanlah kami peka terhadap permohonan warga kami yang meminta kami untuk mengubah senjata perang menjadi alat perdamaian. Keraguan kami menjadi kepercayaan yang penuh keyakinan, dan pertengkaran kami menjadi pengampunan. Jagalah nyala api harapan dalam diri kami, sehingga dengan kesabaran dan ketekunan kita dapat memilih dialog dan rekonsiliasi. Dengan cara ini semoga perdamaian akhirnya menang, dan semoga kata-kata perpecahan, kebencian, dan perang dihilangkan dari hati setiap pria dan wanita. Tuhan, redakan kekerasan lidah dan tangan kami, perbarui hati dan pikiran kami, sehingga kata yang selalu mempersatukan kita adalah saudara, dan jalan hidup kita selalu salam, damai, salam. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, ada yang mempunyai pendapat bahwa perdamaian dan harmoni kehidupan sedang terkoyak karena pembunuhan yang sembrono untuk kesenangan. Sementara dinamika kehidupan yang akhir-akhir ini terjadi, ada yang menyebutnya dengan kita sedang mengalami kelaparan parah akan perdamaian. Maka sangat tepat dan kontekstual bila kita membangun tekad kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, atau selama masa Advent tahun 2023, kita membingkai renungan pengharapan akan keselamatan dengan tema menantikan Raja Damai untuk Indonesia Damai. Dari kedua rumusan tekad untuk membangun habitus baru tersebut memiliki kesamaan, yaitu damai dan damai sejahtera,
situasi kehidupan sekarang, prioritas akan nilai kehidupan yang kembali dikobarkan adalah api dan rohnya adalah damai sejahtera dan damai. Dalam KKB, yang dimaksud dengan damai adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tenteram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, rukun. Untuk perdamaian, kita menemukan rumusan dalam KKBI sebagai penghentian permusuhan, perselisihan, dan sebagainya. Perihal damai berdamai. Sementara itu, sejahtera diartikan sebagai aman, sentosa, dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, masih ada Tuhan, masih ada jawaban, maka bersama Tuhan Yesus kita bisa. Ada banyak kisah yang menarik yang diwartakan pada hari-hari menjelang hari raya kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Beberapa contoh dapat disebutkan di sini. Santo Yusuf adalah seorang pribadi bertekun dalam keheningan dan kesucian untuk melaksanakan rencana Allah. 1:18-24. Bunda Maria seorang perawan yang menjadi ibu yang taat, tunduk dan berserah, agar Tuhan yang menyelenggarakan dan mengendalikan perjalanan sejarah hidupnya. Lukas 1:26-38. Pasangan suami istri, Elizabeth dan Zacharia, adalah suami istri yang tekun, setia dan pasrah diri demi kehendak Allah menjadi berkat dan anugerah keselamatan bagi semesta. Lukas 1:5-25. Sanak saudara yang sungguh sangat menginspirasi jalinan hatinya dan menunaikan perutusan dari Allah sesuai dengan yang dikehendakinya atas mereka masing-masing. Santa Maria dan Santa Elizabeth. Lukas 1:39-45. Mengapa pribadi-pribadi tersebut saya sebutkan kembali? Apabila kita membuka, membaca, dan merenungkan serta mengkontemplasikan kisah mereka dalam Injil, kita akan sampai pada kesimpulan dan persetujuan yang sama, yaitu orang beriman yang sejati yang tidak lelah, selalu bertumbuh dalam kedewasaan dan kematangan iman melalui berbagai peristiwa. Mereka menghadapi beragam peristiwa, bahkan peristiwa yang penuh misteri bagi mereka. Mereka selalu memantas diri dan memoles diri. Mereka menyadari bahwa panggilan hidup mereka adalah panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan itu merupakan anugerah Allah. Mereka menjadi tidak tumpul hati, melainkan memiliki iman bahwa masih ada Tuhan dalam setiap peristiwa hidupku. Mereka bersiap selalu menjalankan misi Tuhan dan meletakkan hidup pada rancangan Tuhan. Pada saat seseorang sampai pada titik beriman bahwa masih ada Tuhan, maka ia akan memiliki sebuah pengharapan bahwa di balik ragam peristiwa dan ragam misteri, karena ketidaktahuan mereka maupun karena keterbatasan mereka, masih ada jawaban. Tuhan akan mendorong mereka untuk menemukan jawaban, bahkan bila perlu, Tuhan akan memberikan jawabannya. Hidup mereka tidak hampa, hati mereka tidak hampa, dan harapan mereka tidak hampa. Kembali ke titik permenungan kita bersama mengenai damai dan damai sejahtera. Kanak-kanak Yesus yang dalam kandungan Bunda Maria yang kita nantikan hari kelahirannya adalah kehadiran yang menjadi kerinduan hati bagi semua pribadi. Kelahirannya menjadi penanda yang sangat jelas bahwa ia selalu ada dalam sejarah kehidupan dunia atau semesta. Hingga saat ini semua akan mengakui dengan lidah dan percaya dengan hati bahwa masih ada Tuhan dalam hidupku. Sisi luka-luka hidup menjadi penderitaan yang memilukan masih ada. Kita masih menemukan realitas akan adanya zona perang, zona konflik, zona pertumpahan darah, zona pertikaian, zona perebutan, dan masih bisa ditambahkan dengan sebutan lain. Itu adalah zona merah, karena ditandai dengan merahnya darah yang tidak hanya menetes, tapi mengalir tertumpah. Zona itu bergelimang dengan darah dan air mata. Zona korban termasuk di dalamnya adalah korban yang tak bersalah dan lemah tidak berdaya. Rajutan dan anyaman damai sejahtera terkoyak-koyak bahkan putus. Yang dominan adalah kehancuran yang masif dan penderitaan lahir batin. Nada kekhawatiran dan keputusasaan sesekali nyaring terdengar di sela-sela isak tangis dan jeritan hati. Semua kekuatan untuk bertahan hidup secara satu persatu hancur digerogoti oleh bahaya dan ancaman yang terjadi. Itu terjadi karena kecapakan dan kelelahan maupun keletihan yang hebat. Masih adakah jawaban Tuhan, Ibu, Bapak dan saudara-saudari yang terkasih? Sejumlah nama yang tadi muncul dalam kisah-kisah menjelang kelahiran dan seputar kelahiran Tuhan Yesus adalah pribadi yang berjiwa sinodal, yaitu mau berpartisipasi aktif dengan rendah hati pada misi Allah, tetap memelihara persekutuan sebagai saudara dan saudari yang memiliki kerinduan untuk mengalami keselamatan dalam hidup, dan aktif bergerak dalam misi yang menjadi panggilan hidup mereka yang ditandai dengan kesetiaan karena percaya akan janji Allah. Mereka telah membadankan dalam kehidupan mereka misioner
Apa itu tujuan dari Missio Dei? Tujuan mendasarnya adalah menyelamatkan manusia dan memanggil manusia ke dalam persekutuan dan relasi yang benar dengan Allah dan dengan sesama dan ciptaan. Yesus sendiri telah memulainya dan kini menjadi bagian dari tugas perutusan gereja. Konsekuensinya bagi gereja sebagai pengikut di jalan Yesus dan umat Allah Paziarab adalah bahwa gereja dipanggil untuk membangun relasi yang sehat yang ditandai dengan kesetaraan, keadilan, kesatuan, dan harmoni. Ini tetap menjadi tantangan, apalagi di dunia sekarang, di mana perpecahan dalam berbagai segi kehidupan masih terasa. Ada fenomena pembagian masyarakat ke dalam kelompok mayoritas dan minoritas atau menurut etnis dan agama. Perpecahan antara yang kaya dan miskin dalam komunitas sosial masih sering terjadi kekerasan yang membawa keterceraian. Politik sering lebih mengikuti minat dan kemauan ekonomis kaum kapitalis sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain pengaruh negatif dari konsumerisme dan materialisme, kemajuan di era digital ini telah membawa guncangan iman dan moral bagi umat manusia, khususnya bagi keluarga-keluarga dan kaum muda Katolik. Misi Allah dimulai oleh Allah dengan mengutus puteranya dan Roh Kudus, dan dengan itu misi gereja hanyalah merupakan ketaatan pada misi Allah. Hingga masa sekarang ini, misi gereja untuk membangun dan melayani komunium masih dibutuhkan, sangat penting dan sangat mendesak. Tugas ini lebih konkret bisa diwujudkan dengan memelihara cinta persaudaraan dan keramahan terhadap sesama atau terhadap yang lain, membangun kesediaan untuk melayani, mulai dari lingkup kecil seperti dalam umat basis dan paroki. Misi demikian merupakan tugas yang keluar dari martabat dan tanggung jawab semua orang yang dibaptis. Untuk itu dibutuhkan kerjasama semua orang berkehendak baik dan keterlibatan semua pengikut Kristus. Kerjasama antar tarekat-tarekat religius, kerjasama dengan imam diosesan dan dengan kaum awam, serta kerjasama lintas gereja lokal juga sangat dibutuhkan di sini. Marilah kita memulai misi dengan membangun habitus damai dan damai sejahtera dari tengah-tengah keluarga kita. Saya kembali mengutipkan doa untuk perdamaian dari Bapak Suci Fransiskus. Semoga kata-kata perpecahan, kebencian, dan perang dihilangkan dari hati setiap pria dan wanita. Tuhan, redakan kekerasan lidah dan tangan kami, perbarui hati dan pikiran kami, sehingga kata yang selalu mempersatukan kita adalah saudara dan jalan hidup kita selalu. Salam, damai, salam. Sisi rumah dan segala sesuatunya diberkati, dilindungi dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Hati yang bergelora dengan warna dan aroma ini akan menjadi modal dan bekal dalam meniti hari perjumpaan dengan sesama, maupun kehadiran ini menjadi tanda pengharapan yang nyata bahwa ada jawaban dari Tuhan dalam perkara kehidupan yang melanda dunia. Ia tidak hanya sekadar ada, melainkan selalu beserta kita. Kita sudah digembleng sedemikian rupa dalam sejarah keselamatan. Salah satu nilai dari gemblengan tersebut adalah ajaran tentang pengharapan akan keselamatan. Tempaan yang berisikan pengharapan dalam hati akan keselamatan menjadikan kita sebagai bentara-bentara peradaban kasih yang membawa dan membangun damai dalam kehidupan bersama. Marilah kita mengemban dan melaksanakan tanggung jawab bersama dalam misi dengan berbagi karunia dan tugas dengan lebih baik dalam pelayanan Injil, sehingga damai sejahtera selalu dimenangkan oleh Allah. Selamat Hari Natal tahun 2023. Selamat Tahun Baru tahun 2023. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, maka bersama Tuhan Yesus kita bisa karena kita taat pada misi Allah. Santo Thomas Rasung, Berdono 22 Desember tahun 2023. Salam, doa, dan kasihku. Aku Tejokar, Per.